Saya ingin ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton, polisi sudah membuka hotline untuk pengungkapan kasus Vina dan Eki tahun 2016 silam. Bagaimana membaca ini? Apakah ini memberikan kesan bahwa polisi semakin bingung mengungkap kasus Vina atau dilihat bahwa ini merupakan satu bentuk keterbukaan polisi? Baik, terima kasih. Untuk membuka posko informasi itu memang ada di dalam juknis, Pak. Karena kita pun juga tidak bisa informasi itu kadang-kadang masih banyak yang tertutup gitu kan. Karena saat itu dianggapnya kurang maksimal. Dan hal ini pun juga pernah kami usulkan agar bisa membuka posko terbuka dan posko informasi yang tertutup. Ya, yang terbukanya yaitu di kantor bisa langsung, tetapi yang tertutupnya melalui online itu. Ini justru semakin banyak informasi, ini akan semakin memudahkan juga kita untuk menyelidiki lebih lanjut. Jadi ini bukan salah satu bentuk frustasi atau lain-lain. Di seluruh dunia pun juga ini merupakan satu juknis bagi reserse dalam rangka membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Sehingga jangan sampai masyarakat pun juga nantinya itu menuduh bahwa Polri tidak mau menerima informasi. Justru di sini dibuka kepada publik. Jangan sampai nanti akhirnya polisi lagi yang dianggap tidak profesional. Nah, namun tentu saja informasi ini akan dikaji. Apakah relevan, apakah ada bukti yang lain? Tidak semua informasi diterima gitu. Jadi nanti jangan kecewa juga masyarakat kalau memang tidak ada kesesuaian antara yang satu dengan yang lain. Jadi menurut kami ini justru merupakan keterbukaan bagi Polri untuk lebih serius mengungkap masalah kasus ini dengan memberikan keterbukaan informasi bagi publik gitu kan. Sehingga opini ini tidak liar. Sampaikan kepada yang bertanggung jawab, sampaikan kepada tim khusus yang nanti akan menyeleksi informasi ini, mana yang ada urgensinya dan mana yang tidak. Itu saya kira saya juga ucapkan terima kasih pada Polri. Tapi biasanya kalau misalnya membuka hotline seperti ini dari pengalaman Pak Anton, sebetulnya ini akan semakin membingungkan atau akan semakin membantu sebetulnya? Kalau mungkin berlihat atau berkaca di beberapa kasus yang sudah Anda tangani. Ini sebetulnya akan sangat membantu. Seperti ketika kami menangani dulu kasus-kasus pemboman, baik Marriott maupun Kedutaan Besar Amerika, yang lain-lain. Tidak sampai 1 kali 24 jam di posko tersebut kita buka. Karena siapa tahu ada orang yang melihat di TKP tersebut. Tapi kan itu dan kasus yang kemudian setelah kejadian hotline-nya langsung dibuka. Ini kan kasusnya sudah dari tahun 2016, Pak. Tidak begitu juga. Buktinya kan ada yang namanya siapa itu, Mel gitu. Baru terbuka saat ini gitu. Jadi hal ini tidak menutup kemungkinan saksi-saksi itu akan bertambah. Sama juga ketika saya masalah kasus Marsina, asalnya yang diperiksa itu pada kasus pertama itu hanya sekitar 40. Tetapi begitu kasus kedua itu lebih dari 90 orang. Jadi makin bertambah, Pak. Walaupun memang ini nanti di dalam selektif prioritasnya itu kita harus betul-betul mampu menyeleksi. Jadi dan ini memang sudah merupakan protap, salah satu protap penyidikan bukan hanya di Indonesia saja, tapi secara internasional. Jadi ini mohon maaf bukan salah bentuk ketidakmampuan atau frustasinya penyidik. Ini protap, boleh ditanyakan secara nasional. Ini adalah satu petunjuk teknis yang memang disarankan apabila kita kekurangan informasi.